Ibu jamaah hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat tanpa terkecuali, semuanya kami doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begini selalu Allah kumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Semoga begini pula Allah akan kumpulkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di tengah-tengah fitnah yang begitu dahsyat, panah-panah setan di mana-mana diluncurkan untuk supaya kita tergelincir kepada kesesatan. Tantangan, rintangan begitu banyak. Alhamdulillah kesemuanya itu tidak bisa mengarungi atau menghalangi niat kita yang besar, niat kita yang agung untuk selalu mengoleksi pahala-pahala, untuk selalu mengoleksi amalan-amalan soleh yang kita berharap akan menjadi pemberat timbangan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang pada saat ini dibuktikan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk salat maghrib berjamaah. Yang kalau kita menengok ke belakang, sekian banyak orang-orang yang mungkin sampai saat sekarang belum juga mereka salat maghrib. Dan bahkan ada yang tidak berniat untuk salat maghrib. Maka karunia yang sangat agung dan besar, kita di antara sekian banyak hamba Allah, khususnya di kota Manado ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk sama-sama salat maghrib secara berjamaah. Kita laksanakan juga di masjid. Tentu fadilahnya lebih besar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salati fardin bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Artinya antum salat 27 kali maghrib yang hari ini, ulang-ulang. 27 kali diulangi. Tidak bisa menandingi satu kali yang dilaksanakan secara berjamaah. Itulah fadilah salat berjamaah ini. Makanya kata Nabi, afdalu min salati faddin bi 27 darajah. Dan mereka yang tidak melaksanakan salat berjamaah diancam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bihatabin fayukhtataba. Aku telah merencanakan untuk memerintahkan sahabat-sahabatku membakar rumah-rumah orang yang tidak mau salat berjamaah di masjid. Maka sekali lagi karunia yang sangat besar wajib untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang dimudahkan Allah untuk salat maghrib secara berjamaah, dan kita berdoa mudah-mudahan karunia ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, karunia yang kuberikan itu pasti kutambah, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, awas, azabku sangatlah pedih. Maka untuk mensyukuri nikmat ini, mari kita jaga terus. Mari kita pertahankan salat berjamaah. Semoga selalu Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dan barakah, dan dimudahkan kita untuk terus berlomba memperbanyak amalan soleh. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan amalan kebaikan. Salawat dan taslim semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga semua kita termasuk pengikutnya yang setia, istiqomah mengamalkan tuntunan syariat ajaran Islam ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terdahulu saya sudah menjelaskan kepada antum tentang bahaya perbuatan kesyirikan. Bahwa sesungguhnya perbuatan kesyirikan ini atau musyrik itu konsekuensi akibat yang pertama akan terhapus seluruh pahala amalan solehnya. Ini bisa dilihat di surah Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah. Kalau engkau berbuat syirik, terhapus seluruh amalan solehmu. Juga di surah Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka berbuat syirik, terhapuslah seluruh amalan soleh yang mereka laksanakan. Tidak ada pahala sama sekali kita dapatkan. Yang kedua, bahwa akibat orang melaksanakan perbuatan musyrik ini, kalau sampai dia meninggal dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya.
sampai dia meninggal masih berbuat kemusyrikan, maka jangan mimpi kalau dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tentang musyrik ini. Dan yang ketiga, konsekuensi akibat orang yang melaksanakan kemusyrikan ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar. Siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu sudah saya jelaskan kepada antum. Kemudian saya sebutkan contoh-contoh kemusyrikan yang disebutkan oleh penulis kitab ini, Syekh Ali Fauzan, ya, kepada kita tentang beberapa contoh-contoh perbuatan kemusyrikan. Ya, di antaranya adalah memakai gelang, kalung, atau yang semisalnya yang kita yakini bahwa gelang dan kalung tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Ini adalah contoh perbuatan kemusyrikan. Juga saya sudah sebutkan kepada antum dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah adalah perbuatan kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, hadis sahih. Ruqyah, yang dimaksud dengan ruqyah di sini adalah ruqyah bacaan-bacaan yang tidak syar'i. Itu sudah saya jelaskan. Kemudian tamimah adalah menggantungkan tulisan-tulisan yang dianggap bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, atau menggantungkan sesuatu ke mobil, kendaraan yang kita miliki atau di rumah kita yang kita yakini bisa mendatangkan berkah atau manfaat, maka ini juga termasuk kemusyrikan. Dan tiwalah adalah termasuk perbuatan kemusyrikan, yaitu bacaan-bacaan atau upaya-upaya untuk memisahkan orang yang saling cinta mencintai atau mempertemukan orang yang tidak saling mencintai. Ya, rumah tangga yang begitu harmonis karena kita hasad dan dengki, kita buat dia supaya dia berpisah dengan, ya, bacaan-bacaan tertentu atau mantra-mantra tertentu. Ini semua adalah perbuatan kemusyrikan. Juga saya sudah sebutkan kepada antum, termasuk contoh perbuatan kemusyrikan adalah minta-minta berkah di pohon-pohon tertentu yang kita yakini ada keberkahannya, atau di batu-batu tertentu yang kita yakini ada keberkahan, padahal pohon dan batu tersebut tidak pernah disebut oleh Nabi SAW bahwa pohon dan batu itu adalah berberkah. Ini juga termasuk kemusyrikan. Dalil-dalilnya sudah saya sebutkan juga kepada antum semua. Kemudian juga sudah saya sebutkan kepada antum contoh kemusyrikan yang lain adalah menyembelih tidak menyebut nama Allah, atau menyembelih di tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih, ya, bukan kepada Allah, atau menyembelih tidak membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah termasuk, ya, hal yang berbahaya yang menghantar kepada kemusyrikan, sudah saya jelaskan kepada antum. Dan yang terakhir yang saya sebutkan kepada antum contoh kemusyrikan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah termasuk kesyirikan asyirku an-nadru li ghairillah, bernazar bukan kepada Allah, dan beristi'adzah, minta tolong bukan kepada Allah, dan beristighatsah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa melakukan ini tidak ditujukan kepada Allah, maka dia telah terjerumus kepada perbuatan kemusyrikan. Wajib dia untuk segera bertobat. Yang kalau dia tidak bertobat kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan Allah tadi, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Siapa berbuat syirik kepada Allah, tidak bertobat sampai dia meninggal, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Waliyadu billah. Nah, pada malam ini kemudian Syekh menyebutkan kepada kita dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran untuk membuka hati kita, untuk membuka wawasan kita berpikir tentang kemusyrikan-kemusyrikan tadi itu. Surah Yunus ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah." Jikalau Allah Subhanahu wa taala menimpahkan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya. Benda-benda yang kita anggap sakti tadi, tempat-tempat yang kita anggap keramat tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah."
Jikalau Allah Subhanahu wa taala hendak menimpahkan sesuatu bencana kepadamu, tidak ada benda-benda tersebut bisa menghalangi bencana itu. Sebaliknya kata Allah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepadamu, tidak ada yang dapat menahan kebaikan tersebut. Yusibu bihi man yasha min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, surat Yunus ayat 107 ini disebutkan oleh Syekh kepada kita setelah menyebutkan contoh-contoh kemusyrikan bahwa Pak, Bu, seluruh benda-benda sakti yang kita anggap tadi sakti itu, baik itu kalung, baik itu batu keramat, baik itu pohon-pohon yang kita anggap bermudarat atau bermanfaat, kesemuanya ini, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menimpahkan satu musibah kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fala kashifalah, tidak ada yang dapat menghalangi ya musibah tersebut. Namun sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan satu kebaikan kepadamu, siapapun yang mau menghalangi itu tidak akan bisa. Kalau dalam hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, hadis arba'in ini ya, 40 hadis sahih oleh Imam An-Nawawi. Wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in kad kataballahu lak. Kalau seluruh manusia ini bersatu ditambah dengan kekuatan jin untuk memberikan satu manfaat kepadamu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, enggak akan bisa terjadi. Sebaliknya kata Nabi, wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in kad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalaupun seluruh manusia bersatu ditambah dengan kekuatan jin untuk memberikan satu mudarat kepadamu, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, enggak akan terjadi. Kemarin kita diperlihatkan anaknya Pak Ridwan Kamil, Masya Allah, sudah biasa berenang, punya sertifikat untuk berenang, ahli beliau tentang hal tersebut. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, nggak ada yang bisa. Dicari ke sana kemari, sekian banyak orang yang mencari dengan alat yang begitu modern dan profesional, tidak dapat juga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, kalau Allah berkehendak sesuatu yang baik buatmu, siapapun yang menghalangi tidak akan bisa. Tetapi sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudaratan kepadamu, tidak ada juga yang dapat ya bisa menentang atau menahan kemudaratan tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, kata para ulama, yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal mana' wal dharri wal naf'i duna ma siwah. Di ayat ini, surat Yunus ayat 207 ini, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa. Allah satu-satunya Maha Pemberi, Maha menahan, Maha memberikan mudarat, Maha memberikan manfaat. Satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayalzamu min dzalika an yakunu huwal mad'u wahdahu. Maka wajib bagi semua kita berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang bertawakal kepada benda-benda yang dianggap sakti, benda-benda yang dianggap keramat itu, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu, enggak akan bisa terjadi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sekali lagi di surat Yunus ayat 107 untuk memberikan satu renungan buat kita supaya kita berpikir bahwa apapun kekuatan kehebatan kita, secerdas apapun kita, apapun kehebatan yang kita miliki, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain, apapun yang kita cita-citakan tidak akan bisa terjadi. Ini ya dalilnya. Maka dari itu ya sekali lagi kata para ulama bahwa wajib bagi kita
yalzimu min dzalika an yakunu huwal mad'u wahdahu al-ma'budu wahdahu duna ghairihi mimma lam yaklik. Maka wajib bagi kita untuk berdoa, untuk bertawakal, untuk takut, untuk menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menggantungkan, mentawakalkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang benar. Ya. Inilah tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat, dan inilah tauhid yang diajarkan termasuk oleh empat imam madhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Semua mereka bersepakat untuk menyebutkan tentang tauhid, hanya tawakal kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, Allah satu-satunya yang berkuasa. Lalu beliau sebutkan setelah itu surah Al-Ankabut ayat 17. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Carilah rizki itu, fabtaghu 'indallahi rizqa. Carilah rizki itu dengan meminta hanya kepada Allah. Wa'buduhu, sembahlah Allah, washkuru lahu, dan berterima kasihlah kepada Allah. Nah, 3 poin ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Ini untuk menjadi pegangan buat kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa ada orang minta rizki bukan kepada Allah dengan pelihara tuyul, pelihara makhluk-makhluk gaib. Lalu mereka perbudak atau mereka perintahkan makhluk-makhluk ini untuk mencuri, meminta, dan mencari segala sesuatunya. Sehingga orang kita lihat pengangguran, tapi dia kaya raya. Pengangguran, tapi banyak hartanya. Dari mana? Mungkin dia punya peliharaan makhluk-makhluk gaib seperti tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 17 ini, yang pertama, Pak, Bu, kalau mau cari rezeki itu pertama minta kepada Allah. Dan itu orang baca di Al-Quran. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Bila telah selesai kalian melaksanakan salat, bertebaranlah di muka bumi ini, cari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Ini yang kedua. Di surah Al-Ankabut ayat 17 ini, setelah kita mencari rezeki dan menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, salatlah duha. Angkatlah kedua tangan meminta kepada Allah. Istri yang kita tinggalkan di rumah, memintalah kepada Allah untuk suami supaya Allah berkahi rezekinya. Allah mudahkan rezeki bagi dia. Rezekinya yang tinggi direndahkan. Rezekinya yang dibawa supaya dimunculkan. Yang jauh supaya didekatkan. Yang sedikit supaya diperbanyak. Itu doa istri. Ini yang pertama Allah sebutkan. Fabtaghu 'indallahi rizq. Mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa'buduhu, sembahlah Allah. Ada orang yang mati-matian banting tulang, tulang dibanting-banting mencari rezeki siang dan malam, tidak pernah menyembah kepada Allah. Belum subuh, sudah di pasar dia. Orang-orang belum bangun, dia sudah bangun. Kirain mau tahajud, padahal ke pasar. Di pasar, Masya Allah, dia kelar jualannya, kejar-kejaran dengan pamong raja. Sampai selesai waktu subuh, dia nggak sholat subuh juga. Menjelang dohor, dia pulang. Kirain mau sholat dohor, tahu tidur. Ya. Nah, dohor pun lewat. Nanti masuk asar, baru pun dia bangun. Kirain mau sholat asar, ternyata semua mandi untuk style jalan-jalan sore sampai malam. Begitu hari-hari dilaksanakan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala bilang kita di ayat ini. Yang kedua, setelah kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah wa'buduhu. Sembahlah dia. Salatlah subuh, salatlah dhuhur, salatlah asar, salatlah maghrib, salatlah isya. Lalu apa kata Allah yang ketiga? Washkuru lahu ilaihi turja'un. Bersyukur dan terima kasihlah kepadanya, karena engkau akan dikembalikan juga kepadanya. 3 ini, Pak. Nah, banyak kita, ada juga yang meminta rezeki kepada Allah. Pas beli motor, Ustadz, baca doa di rumah. Doa apa? Alhamdulillah ada rezeki, dapat beli motor. Alhamdulillah, dia bersyukur, ya dia berdoa kepada Allah.
Tapi Masya Allah setelah punya motor, masjid lewat terus. Ya. Nah, padahal ini setelah kita meminta rezeki kepada Allah, jangan lupa yang kedua adalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, washkuru lahu. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit kelapangan harta, berbagi dengan orang. Ada kotak celengan lewat di kita. Yang jelas kalau kotak celengan yang di Masjid Raya ini sudah beberapa kali saya umumkan, itu insya Allah akan dimanfaatkan untuk menu buka puasa, karena di masjid ini setiap Senin dan Kamis kita punya pengajian antara maghrib dan isya, dan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang puasa sunnah disiapkan menu buka puasa ya apa adanya, tapi jangan sampai tidak ada. Nah, khawatir nanti tidak ada sehingga bapak-bapak ya mungkin ada ingin berkontribusi, silakan isi kotak celengan itu. Dibelikan kue, dibelikan air dan yang lain-lain, mudah-mudahan ini akan menjadi catatan amalan insya Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, man fattara shaiman falahu min ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'. Siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala dari sedekah buka puasa itu, dan pahala orang yang berpuasa yang memakan makanan yang dia berikan itu. Jadi Masya Allah kalau Bapak kasih uang 10.000 di celengan, 10.000 misalkan dapat kue 8 biji, 8 orang yang makan, 8 orang pahala puasa itu Bapak dapatkan. 10.000 Pak, dapat pahala 8 orang yang berpuasa. Bayangkan. Tapi 10.000, kalau cuma orang bilang pulsa atau data, kemudian cuma lihat-lihat Facebook atau TikTok atau YouTube yang tidak bermanfaat, naudzubillah, selesai. Nah, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya karunia Allah Subhanahu wa taala berikan ini, ya ini. Jadi sembahlah, mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Dia dan bersyukurlah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Wujud bersyukur ini bukan cuma alhamdulillah, tapi wujud syukur itu saya sudah sebutkan kepada antum ada 3. Yang pertama adalah syukur bil lisan. Bagaimana caranya? Syukur dengan lisan itu adalah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana itu? Meyakini dan mengakui bahwa seluruh karunia ini Allah yang beri. Bukan karena antum yang hebat. Jangan bilang, "Saat, karena saya akan manajer, gaji saya besar, jadi saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa nikah 4 kali misalkan, karena uang saya banyak, karena saya manajer." Tidak, antum harus bersyukur bahwa ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan. Ya, praktekan ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini syukur yang sempurna yang semua kita wajib untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan oleh Syekh kepada kita setelah 2 ayat tadi ini untuk menjelaskan kepada kita dan membuka wawasan kita tentang bahaya kemusyrikan ini. Beliau kemudian menyebutkan surah Al-Ahqaf, ya surat Al-Ahqaf ayat 6 dan 5. Ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang paling sesat melebihi orang yang menyembah, meminta bukan kepada Allah. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa memberi apa-apa sampai hari kiamat. Wa huwa an du'aihim ghafilun, dan dia enggak dengar apa yang mereka minta. Nah, ini banyak kan yang minta-minta di kubur-kubur. Wahai wali fulan, saya usia sudah 30 tahun belum ada laki-laki yang datang menyelamarku. Meminta dia kepada wali yang dianggap soleh. Ada yang datang kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat, juga meminta-minta di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di kita surah Al-Ahqaf ayat 5 ini, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah
Orang yang paling sesat itu orang yang meminta-minta kepada sesuatu yang tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa yang bisa dia kasih. Lalu di ayat 6-nya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Hari kiamat nanti pada waktu mereka dibangkitkan, mereka ini saling bermusuh-musuhan. Jadi itu kuburan yang antum datang minta-minta di situ, penghuni kubur itu akan memusuhi antum. Kenapa? Kalau dia wali Allah, dia orang soleh, dia tahu ini nggak boleh, cuma kan dia nggak bisa ngomong. Anda itu penghuni di kuburan, yang antum meminta-minta di situ itu, wahai wali fulan, saya buka toko, berkahi toko ini, berikan rezeki yang melimpah. Andai dia bisa bicara, kenapa nggak minta pak kita? Ya, kita akan bilang begitu. Nah ini Allah bilang, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Hari kiamat nanti pada waktu dibangkitkan, itu mereka-mereka itu dan peminta-peminta ini akan saling bermusuhan mereka. Marah sekali dia. Kenapa nggak minta-minta pak kita? Kenapa nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebetulnya kalau mereka baca ayat ini dan mereka renungi, justru perbuatan itu dilarang sebenarnya. Tapi kan banyak orang yang melakukan hal ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita. Sekali lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis kitab ini, bahwa perbuatan kemusyrikan ini yang sekarang sangat modern, ya, dengan kekurang pemahaman kita dalil-dalil ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ya orang pun ya sedikit demi sedikit ya mulai menerima dan mengakui, bahkan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan seperti itu, padahal ini diancam dengan ancaman yang tidak main-main, yang nauzubillahi min dzalik, dia termasuk dosa yang sangat besar. Kata para ulama, anna fihimal hukmu ala man da'a ghairallahi bi annahu adallad dhalin. Yang pertama, hukuman dalam ayat ini, siapa yang berdoa, siapa yang meminta bukan kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling sesat, menyesatkan. Yang kedua, wa anna du'a ibadatun faman sarafahu li ghairillahi fa huwa musyrikun. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang memalingkan doa bukan kepada Allah, dia terjerumus kepada kemusyrikan. Maka jangan berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua doa kita ini harus kepada Allah. Padahal terang baca juga hari-hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kenapa enggak minta tolong kepada Allah? Kemarin di bulan Ramadan, ayat yang begitu ulang-ulang dibaca oleh imam. Di surah Al-Baqarah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti kuberi apa yang kau minta. Allah bilang, minta kepadaku. Cuma orang masih minta ya, kepada yang lain-lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 3 ayat yang kami sebutkan ini, ya ini bisa membuka wawasan kita. Sekali lagi nanti bisa dicek di rumah. Ya saya ulangi, yang pertama di surat Yunus ayat 107. Yang kedua di surah Al-Ankabut ayat 17. Dan yang ketiga surah Al-Ahqaf ayat 5 dan ayat 6. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan, ya, tadaburan buat kita semua. Ya, terang mulai dari pribadi kita dulu. Memang kalau kita sampaikan kepada orang lain, orang tidak terima. Malah dia musuhi kita. Tapi minimal diri kita dulu. Kalau terang semampu berterima, alhamdulillah, sudah ada perubahan. Setelah itu, yang punya istri kepada istrinya. Yang punya suami, sampaikan kepada suaminya. Karena memang Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Diri antum dulu, diri kita masing-masing dulu selamatkan. Kalau kita sudah terima, kita sudah bisa terhindar daripada kemusyrikan ini, mari keluarga yang terdekat. Keluarga yang terdekat itu siapa? Istri, suami, ibu, ayah, orang tua kita, anak-anak kita, mereka selamatkan. Yang antum sok berdakwah ke sana kemari, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, sementara ayahnya, ibunya masih kemusyrikan yang mereka lakukan. Ya, ini 3 ayat tadi itu sangat luar biasa kalau kita renungi, kita dadaburi. Subhanallah, Allah membuka wawasan dan hati kita untuk melihat
bahwa perbuatan-perbuatan yang orang buat ini tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Dan itu sudah banyak sekali contoh-contoh yang saya sebutkan kepada antum semua. Nah, kemudian di surah An-Naml ayat 62. Ini Syekh Fauzan kembali mengangkat satu ayat lagi. Kalau yang tadi cuma renungan, kalau di sini adalah ayat surah An-Naml ayat 62 ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'ul arda a ilahum ma'allah. Pertanyaan Allah ini, amman yujibul muttarru idza da'ah. Siapa yang bisa menghilangkan kemudaratan kepadamu pada waktu engkau mendapatkan mudarat? Kalau bukan Allah. Wa yaksifus su', dan ada satu keburukan yang terjadi, musibah yang terjadi kepadamu. Siapa kira-kira yang menghilangkan itu? Wa ja'alukumul khulafa'ul ard, dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Siapa yang menjadikannya? A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan yang lebih hebat daripada Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit orang yang memikirkan hal tersebut. Jadi memang orang, ini surah An-Naml ayat 62. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan pertanyaan kepada kita yang tidak butuh jawaban, ya. Kita sendiri yang merenungi dan yang menjawab di diri kita masing-masing. Kalau bapak jadi miskin, siapa yang memberikan rezeki kepada bapak? Kalau ibu dihina-hina, disakiti oleh suami, siapa yang akan memberikan solusi persoalan ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jadi pemimpin, siapa yang akan menentukan kita akan jadi pemimpin? Banyak kisah-kisah Pak, calon yang banyak pendukungnya, banyak uangnya, tapi datang masanya tidak terpilih juga ternyata. Ya, ada saja penghalang-penghalang. Ada yang bilang kurang selisih 10 suara Ustaz, tinggal selisih 5 suara Ustaz. Ya, tetap tidak terjadi juga. Nah, inilah semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pakai benda-benda keramat yang saya sebutkan tadi itu, ya. Jangan buat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari murnikan doa kita, murnikan tawakal kita, murnikan seluruh pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di surah Al-A'raf ayat 191 192. Ini juga dalam bentuk pertanyaan untuk memperkuat kita tentang bahaya kemusyrikan ini. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka mendatangkan tandingan-tandingan kepada Allah yang mereka sendiri tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa? Wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun. Mereka tidak bisa menolong, bahkan diri mereka sendiri mereka tidak bisa tolong. Orang yang di alam kubur itu Pak, orang minta-minta sama dia saja kalau disiksa, dan kami nggak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Dirinya saja susah untuk dia tolong, bagaimana mau tolong kita? Ya, ini ya pertanyaan itu sebetulnya begini modelnya, untuk membuka wawasan kita. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Kita menyekutukan Allah. Sekutu-sekutu yang kita sekutukan kepada Allah ini nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa nggak langsung kepada Allah? Wala yastati'una lahum nasran. Mereka tidak bisa menolong. Diri mereka sendiri pun mereka tidak bisa tolong. Bagaimana menolong orang lain? Orang minta kepada dia supaya diberikan rezeki, dia saja setengah mati. Saya kadang itu aneh. Ada dukun susah, hidupnya kasihan. Orang minta rezeki kepada dia. Minta jimat supaya dapat jadi kaya. Ada akrobat, penjual jimat.
Dia bilang jimat ini pakai mencari jadi kaya tuh orang. Sementara dia miskin. Ya. Mobilnya kasihan tuh orang lihat. Ya. Akinya aki bekas yang sudah hampir mati. Ya. Pakaiannya kasihan. Lalu orang yakin bahwa jimat-jimat yang dia jual ini membuat kita kaya. Dia saja setengah mati kaya. Ya, maka jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih jelas lagi. Surah Fatir ayat 13 sampai dengan 14. Allah ceritakan kepada kita ini. Surah Fatir ayat 13 dan 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Mereka-mereka yang di kuburan itu, yang kalian minta-minta kepada mereka enggak memiliki apa-apa. Kitmir itu, antum pernah makan salak? Nah, sebelum kita makan salak itu biasanya kita buka dulu kulitnya. Setelah kita buka kulitnya, ada lagi yang halus. Yang terang kupas lagi itu halus. Sebelum kita makan salak itu. Nah, kulit yang halus itu namanya kitmir. Bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir." Orang-orang yang di kuburan yang kalian meminta-minta pada mereka itu, mereka biar cuman kitmir enggak memiliki. Ya. Benda yang kecil begitu aja enggak punya mereka. Apa yang mau kita minta di situ? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian meminta kepada mereka enggak dengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, mereka enggak bisa kasih. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Hari kiamat nanti mereka akan memusuhi kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Maka apa yang kita harapkan kepada sekutu-sekutu seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita. Sekali lagi saya ingin sebutkan bahwa memang untuk kita sampaikan kepada orang masih susah untuk diterima. Apalagi kondisi masyarakat kita memang tingkat keyakinan kepada benda-benda sakti, benda-benda keramat begitu tinggi. Maka mudah-mudahan orang dulu pribadi kita masing-masing kita selamatkan. Mari kita perbaiki tauhid ini, kita murnikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, maha di atas maha, pemberi rizki, pemberi kesehatan, pemberi manfaat, penolak mudarat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang padanya kita bertawakal. Baru Syekh Fauzan menyebutkan satu hadis kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Anas ini saya sudah sebutkan kepada bapak-bapak, Anas ini waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang tuanya Anas langsung datang menyambut Nabi dan mereka hadiahkan Anas. Ini anak kami Anas. Kami titip kepadamu ya Rasulullah. Jadikan dia pembantu. Suruh-suruh saja dia. Apa saja yang kalian suruh. Tujuan orang tuanya supaya Anas ini bisa mendengarkan banyak hadis kepada Nabi. Nah, akhirnya Anas ini tinggal di rumah Nabi lama. Makanya banyak hadis yang beliau hafal karena tinggal di rumah sama-sama dengan Nabi. Nah, itu dulu orang belajar begitu. Kalau sekarang kan sudah ada pesantren, ada madrasah. Dulu belum ada madrasah, belum ada pesantren. Maka orang tua mau anaknya hafal hadis-hadis, mau belajar tentang agama, langsung antar di rumah Nabi SAW. Maka Anas ini bukan cuma hadis yang dia dengar, perbuatan-perbuatan Nabi pun dia lihat. Kalau tinggal sama-sama dengan Nabi SAW di rumah. Nah, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Anas berkata, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Kata Anas radhiyallahu anhu, pada waktu perang Uhud wajah Nabi terluka. Jatuh gigi gerahangnya. Antum dengar ini, Ini Anas yang menceritakan. Hadis sahih. Kata Anas, pada waktu perang Uhud, Nabi SAW terluka wajahnya. Jatuh gigi gerahangnya. Faqal, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyuhum. Lalu Anas radhiyallahu anhu mengatakan, bagaimana bisa menang, bisa beruntung satu kaum yang telah menyakiti Nabi mereka. Karena perang Uhud itu kan perang besar. Waktu itu orang-orang musyrik
yang Nabi SAW sudah persiapkan pasukan-pasukan ahli panah naik ke Bukit Uhud untuk memanah pasukan-pasukan musuh. Dan pada waktu itu, Masya Allah, 83 ahli panah ini di atas Bukit Uhud. Kalau yang pernah haji, pernah umrah, pasti berkunjung ke Uhud. Itu tempat yang strategis. Ahli-ahli panah. Pas datang musuh menyerang, mereka pun melencarkan panah-panah mereka. Satu demi satu terjatuh dan mati musuh-musuh ini. Setiap mereka menyerang, belum sampai kepada pasukan kaum muslimin, mereka terkena dengan panah-panah ahli panah tersebut. Setelah pasukan yang dibawa ini melihat musuh-musuh sudah banyak yang berjatuhan dan mati, harta-harta yang mereka bawa pun berceceran, maka pasukan yang dibawa ini mulai mengambil harta rampasan, namanya ghanimah. Boleh dalam hukum Islam. Ya, harta rampasan boleh. Mereka mulai pungut, isi di karung, ambil harta-hartanya. Ahli panah, turunnya ada apa kalau begini? Akhirnya mereka turun. Dia tinggal Uhud. Pasukan musyrik lihat. Itu rompi rahasia. Maka mereka pun memutar, lalu naik ke atas bukit. Kemudian mereka kuasai tempat tersebut karena ahli panah sudah turun. Lalu mereka kembali memanah kaum muslimin. Disitulah 70 ya sahabat-sahabat Nabi syahid dan Nabi SAW luka wajahnya, jatuh gigi gerahangnya. Nah ini ya diceritakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu kepada kita. Kata para ulama, hadis ini menceritakan kepada kita, kalau Nabi saja, Nabi ini tetap luka. Ya. Luka wajahnya. Syujja Nabi SAW yauma Uhudin. Terluka wajah Nabi SAW waktu perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu. Jatuh gigi gerahangnya. Menandakan bahwa Nabi SAW enggak ada tenaga dalam. Menandakan bahwa Nabi SAW enggak dikurung. Dan enggak ada ilmu itu pada waktu itu. Sampai-sampai Nabi SAW ya seperti itu. Nah, kata para ulama, fihi dalilan ala butlani syirki bi auliya wassalihin. Ini dalil bahwa kemusyrikan yang kita klaim meminta-minta berkah kepada wali-wali orang-orang soleh itu adalah tidak benar, karena Nabi SAW saja ya pada waktu perang beliau sendiri terluka, jatuh gigi gerahangnya. Li'annahu idza kana Rasulullah SAW lam yadfa' an nafsihi dharra wa laysa lahu min al-amri syai'un fa bi ghairihi min babil aula. Kalau Nabi SAW saja tidak mampu menjaga diri beliau sendiri, apalagi menjaga sahabat-sahabat, bagaimana yang bukan Nabi? Ya, jangan sampai orang bilang, oh kalau orang berperang yang di saat pertama ini adalah wali-wali, sudah dikurung kita semua, nggak ada yang akan ya jatuh, nggak ada yang akan mati, nggak ada yang akan terkalahkan. Nah ini bantahan kepada mereka dalil ini nih, bahwa Anas radhiyallahu anhu menceritakan waktu perang Uhud saja Nabi SAW luka wajahnya, jatuh gigi gerahangnya. Ya. Li'annahu idza kana Nabi SAW la yamliku min al-amri syai'an fa kaifa bi ghairihi. Nabi saja tidak bisa bikin apa-apa, bagaimana yang bukan Nabi? Kalau cuma wali dibawa daripada Nabi. Ya. Apalagi cuma ulama. Apalagi cuma ustadz. Apalagi cuma kiai, jauh ya daripada Nabi. Apalagi Nabi SAW ini bukan cuma Nabi, beliau Rasul lagi, Rasul. Yang punya mukjizat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya Nabi pun luka. Nabi pun jatuh gigi gerahangnya. Nah, jangan kita punya keyakinan pokoknya kalau sudah ada batu keramat ini, bismillah merantau, biar siapa yang mau menyerang kita, siapa yang mau mencelakakan kita, kalau ada benda ini tidak akan mampan. Ah ini musyrik kita. Ya, kita punya keyakinan bahwa ini adalah punya kehebatan, punya kekuatan sakti. Umar bin Khattab, saya pernah ceritakan kepada antum kemarin. Siapa yang tidak kenal? Umar bin Khattab ini manusia terbaik setelah Nabi Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya. Umar bin Khattab, khalifah kaum muslimin.
Beliau meninggal sementara mimpin sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Datang orang Yahudi menyamar menjadi kaum muslimin, sholat bersama-sama kaum muslimin. Umar bin Khattab sedang mengimami sholat. Tiba-tiba datang dia di belakang. Dia cabut pisaunya. Dia tusuk beberapa kali tusukan. Mengalir darah sampai terjatuh Umar bin Khattab. Tidak melawan. Beliau khusyuk tetap sholat. Melanjutkan sholat sampai beliau jatuh. Itulah Umar bin Khattab kisahnya. Ya, silakan antum baca sejarah. Bahwa Umar bin Khattab manusia yang selevel itu. Yang setiap kalau ada yang pergi ke Masjidil Haram. Kebanyakan kita berziarah ke makamnya. Karena berdekatan dengan makamnya Nabi SAW. Orang yang Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma hadi Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, menangkan Islam ini dengan Umar bin Khattab radhiyallahu. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun asbabnya adalah Umar bin Khattab. Orang yang sudah selevel itu saja, beliau meninggal ditusuk ya dengan pisau yang saya ceritakan kepada antum tadi. Boleh dilihat sejarahnya nanti. Ya. Sekarang kita udah punya Google, bisa dilihat kisah wafatnya Umar radhiyallahu anhu. Antum akan baca nanti sejarahnya itu begitu. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa menjadi ya sekali lagi renungan ya buat kita semua bahwa Masya Allah, mari kita murnikan akidah tauhid kita ini. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita turun dari rumah bertawakal kepada Allah. Kita mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan campur-campur dengan keyakinan-keyakinan. Jangan suruh mandi-mandi sama orang-orang yang kita anggap keramat, padahalnya aja sholat 5 waktu. Ya kita minta untuk diberikan jimat-jimat atau benda-benda sakti, padahal orang itu sendiri juga miskin. Maka semuanya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku kata Allah, pasti akan kuberi apa yang kau minta. Nah, sebagai penutup, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi. Suatu ketika turun satu ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ini kata Abu Hurairah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, peringati saudara-saudaramu yang dekat itu. Artinya dakwai mereka, nasihati mereka. Saudara-saudaramu yang dekat. Pada waktu turun ayat ini, kata Abu Hurairah anhu, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau berdiri. Lalu datang kepada sukunya Quraisy. Nabi orang Quraisy. Ya. Quraisy ini adalah satu suku yang sangat terhormat pada waktu itu. Namanya suku Quraisy. Ya, kalau orang di sini mungkin kabilah atau marga. Ya. Ini marganya pejabat. Ya. Nah, dulu itu Quraisy adalah suku yang paling mulia. Maka yang lebih dulu Nabi SAW datangilah orang Quraisy. Dia kumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu Nabi SAW bersabda, ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian, karena aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau datang kepada istri-istrinya. Ya Sofiyah, la ugni anki minallahi syai'ah. Wa ya Fatimah binti Muhammadin, salni min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'ah. Lalu beliau datang kepada istri-istrinya. Wahai istri-istriku, selamatkan diri-diri kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang kepada anak-anaknya termasuk Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa-apa tentang masalah dunia, tapi siksa azab Allah aku tidak akan bisa membantumu di hari kiamat nanti. Kata para ulama, hadis ini menceritakan kepada kita, Nabi saja selevel itu tidak bisa menyelamatkan keluarganya kalau mereka tidak mau bertauhid yang benar. Kalau mereka tidak mau menyiapkan amalan soleh, apalagi cuma orang. Karena orang ini kan sekarang begini, mentang-mentang ustadz P anak, mentang-mentang bapaknya haji,
Mentang-mentang omnya kiai, biar dia mabuk, biar dia banyak dosa. Tapi papa kok ustaz. Nah, ini penjelasannya. Nabi Muhammad SAW waktu turun surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nabi datang kepada orang yang paling dekat. Selamatkan diri kalian, bertauhid yang benar, jauhkan kesyirikan. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi Nabi saja nggak bisa. Apalagi cuma orang. Jadi apapun profesi orang tua antum, keluarga antum, orang terdekat antum, dia mau seorang penceramah, hatta dia misalkan keluarganya Ustaz Abdul Somad, hatta dia adalah keluarganya Ustaz Adi Hidayat, hatta dia adalah keluarganya tengku-tengku atau kiai-kiai dari mana itu, kalau antum tetap kemusyrikan, tetap musyrik. Nabi SAW saja nggak bisa menyelamatkan sanak keluarganya dari masalah-masalah ini. Tapi kalau masalah dunia, kata Nabi kepada Fatimah, salni min mali ma syi'ti. Mintalah harta apa saja yang engkau mau. Kalau aku mampu, aku beri. Tapi kalau azab Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan bisa bikin apa-apa. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Mari kita bentengi diri kita masing-masing. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan kemusyrikan, sekecil apapun perbuatan kemusyrikan tersebut. Mari jaga anak-anak kita, jaga keluarga-keluarga kita, istri kita, apalagi orang tua yang kita cintai. Selamatkan mereka sebelum datang ajal menjemput mereka. Jangan sampai mereka meninggal dalam keadaan kemusyrikan, karena ini adalah perbuatan nauzubillah, dosa yang begitu besar yang tidak ada ampunan. Kalau mereka sampai meninggal, ya tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berguna, bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.